Selamat datang semuanya di On Solid Rock Podcast, di seri The Real World of Marriage, Love in Four Seasons Part 2 atau part kedua, bagian kedua. Masih bersama saya Marcella dan narasumber kita, The Dynamic Duo, Pak Jim dan Bu Rosita. Terima kasih Pak Jim dan Bu Rosita sudah bersama. Sama-sama. Nah, sekedar mengingatkan untuk yang baru saja join sama kita nih ya, bisa mendengarkan bagian satunya di episode sebelumnya, dan ini kan seri dari The Real World of Marriage. Jadi kalau mau tahu bahasan-bahasan apa saja sih yang udah diomongin sama kita, silakan di check out di previous episode atau episode-episode sebelumnya. Tentunya pasti isu-isunya tuh tentang apa yang terjadi di kehidupan pernikahan. Dan ini merupakan bagian kedua dari Love in Four Seasons. Kalau di bagian pertama kemarin maksudnya, bagian pertama kemarin kan tentang bagaimana Pak Jim sama Bu Rosita ketika menikah sebenarnya ingin menunda mempunyai anak gitu, tapi ternyata jeng-jeng lahirlah anak pertama gitu ya. Dengan Pak Jim yang pas dikasih tahu beritanya tuh kayak biasanya orang kan dikasih tahu oh kita hamil kayak menang lotre gitu ya, sort of. Tapi kalau Pak Jim kayak totally opposite gitu. Enggak, itu kayak kejatuhan durian. Kejatuhan durian runtuh. Nah, tapi jatuhnya di kepala gitu ya. Nah, untuk yang bagian kedua ini kita lebih banyak membahas dari sisi Rositanya ya, what happened after kelahiran anak pertama dan kehadiran anak kedua. Jeng ada lagi anak kedua ya. Oke, nah pertanyaan saya yang pertama nih, ketika sedikit flashback, ketika akhirnya Bu Rosita mengandung dan melahirkan Abigail, ya anak pertama Pak Jim dan Bu Rosita. Nah, Bu Rosita sama Pak Jim itu ada omongan nggak? Oke, udah nih, ini aja. Atau kayaknya oke nih, yuk kita nambah lagi gitu. Ada nggak sih omongan seputaran penambahan anak atau stop sampai di sini secara khusus gitu antara suami diskusi? Believe it or not ya, Sel ya. We were so dibilang naif atau apa, gak tahu deh. Believe it or not nggak ada tuh omongan, kepikiran aja nggak gitu. Maksudnya berpikir bahwa akan kemungkinan aku hamil lagi, jadi harus nyikapin gimana gitu tuh. Enggak, kayaknya dunianya ya saat itu aja gitu. Benar-benar nggak kepikiran. Kita nggak pernah ngomongin juga. Oh, jadi emang nggak ada omong. Oh ya udah sampai di situ aja gitu ya. Maksudnya ya dijalanin yang ini aja gitu, nggak mikir ada possibility itu tuh nggak mungkin ada surprise selanjutnya gitu ya. Ya karena waktu itu juga aku pas kebetulan kan jadi waktu habis Abigail lahir itu kan and then kita harus menghadapi krisis moneter ya tahun 98 gitu ya. Jadi planning kita tuh benar-benar berubah total karena waktu itu tahun 99 tuh aku sebenarnya my next post itu adalah di Malaysia. Tapi karena krisis moneter, semua project hotel itu di hold, bahkan ada perusahaan ownernya yang akhirnya jadi bangkrut, hotelnya nggak jadi buka, jadi banyak international post itu dibatalkan kan. Jadi karena aku waktu itu aku punya kontrak tuh adalah kontrak ekspatriat, jadi kan we are based on post yang ready untuk terima kita gitu kan. Jadi akhirnya kita pulang gitu, kita pulang ke Indonesia tahun 98. Setahun kemudian aku dipromosikan di tempat pekerjaan gitu, tahun 99 itu. Jadi begitu banyak lah yang terjadi dalam 1 tahun itu ya. Kita pindah dari Myanmar, kemudian setelah 1 tahun aku dipromosiin, tanggung jawabnya bertambah, tekanan di pekerjaan juga meningkat karena tanggung jawab yang meningkat, dan itu buat aku nggak kepikir lah gitu ya. Maksudnya I enjoy having Abigail, tapi nggak kepikir wah kayaknya lucu juga nih.
bener-bener nggak punya waktu untuk mikirin itu gitu. Iya. Itu Boro-boro mikirin itu ya lagi. Iya lagi ini lagi. Banget gitu kan. Soal kerjaan kan waktu itu, jadi supaya put things into perspektif ya. Meskipun aku dipromosikan, tapi kan promosi itu juga merupakan promosi yang tough karena perusahaan harus going through krisis moneter kan. Dampak dari krisis itu kan kita mesti carry selama beberapa tahun gitu. Dan aku mesti jaga perusahaan itu untuk tetap maintain bisa di operation dan menyelesaikan kewajibannya itu kan berat. Iya. Jadi nggak ada sama sekali nggak pikir punya anak deh. Iya. Udahlah cukup yang kemarin gitu ya, sibuk dengan pekerjaan. Tapi nggak menolak, waktu itu sih nggak menolak. Nggak kepikiran aja. Tidak terbersit di kepala lah ya. Bukan karena nggak mau atau apa gitu, tapi ya konsum dengan yang saat ini ada di depan kita gitu loh. Jadi benar-benar nggak kepikir. Betul. Oke. Nah, aku mau tahu dulu Bu Rosita setelah punya anak Abigail itu gimana sih kesehariannya atau your rutin gitu loh. Karena kan waktu di episode pertama itu salah satu ketakutannya Bu Rosita itu kan you feel like you're not ready untuk jadi seorang ibu, merasa inadequate ya, kayak nggak merasa good enough gitu. Nah, tapi secara realnya ketika setelah melahirkan Abigail itu gimana kondisinya tuh? Secara realnya karena waktu kita kembali ke Myanmar, aku kan masih kerja tuh di Myanmar, dan kita punya nanny. Kemudian aku juga di Myanmar tuh jarak antara kantor dengan hotel di mana kita tinggal tuh nggak terlalu jauh, tidak ada kemacetan, jadi rasanya aku punya banyak waktu buat Abigail, walaupun di pekerjaan juga aku tetap maksimal gitu. Jadi I don't feel any perubahan yang terlalu signifikan gitu. I quite enjoy gitu. Aku punya karir, tapi at the same time aku punya cukup waktu juga untuk dampingin Abigail waktu di Myanmar. Nah, pulang ke sini karena waktu itu krisis moneter kan, jadi memang aku harus bekerja juga karena Abigail itu kan kita belum sempat cerita ya, Abigail lahirnya itu prematur. Jadi karena memang dia growing-nya sangat rendah gitu ya. Jadi dia lahir itu beratnya jauh di bawah seharusnya. Sehingga kebutuhan dia untuk vitamin, susu formula yang mahal banget, yang protein konsentrat itu tuh mahal sekali gitu. Jadi kita dengan walaupun Jim dapat pekerjaan, tapi karena lagi krisis ya plus income yang kita tadinya dua-duanya earn in US dollar gitu, pulang ke Indo kan rupiah dan tidak maksimal juga karena kondisi perusahaan saat itu juga banyak lagi susah kan. Jadi aku harus kerja. Nah, kerja di Indonesia sama di Myanmar ternyata beda banget karena satu, perjalanan aja jauh banget. Rumah kita waktu itu tinggal di Pamulang. Aku bekerja di daerah Dharma Wangsa situ. Macetnya luar biasa, itu daerah macet. Memang kita jadinya bisa afford untuk punya nanny, untuk jagain Abigail. Tapi aku pulang ke rumah tuh udah malam banget karena macet. Dan kita karena kendaraan cuma satu, aku nunggu Jim selesai gitu. Baru kita pulang bareng. Sehingga pulang Abi sudah tidur. Berangkat dia masih tidur. Jadi aku di situ aku benar-benar mulai ngerasa, aduh nggak bener ini. Gitu. Tapi mau gimana kondisinya. Memang mengharuskan kita dua-duanya kerja. Jadi di situ tuh mulai kerasa challenge-nya ya, karena capek, akunya lebih capek, tapi harus tetap punya ekstra energi untuk entertain Abi, nemenin Abi, which is mostly juga cuma di weekend gitu. Karena hari biasa udah jarang sekali ketemu dia. Sehingga ya aku merasa aku mulai jauh sama Abigail, dan Abigail semakin lengket sama neninya. Jadi it's not a good feeling lah. Aku kerja tapi ya kondisinya seperti itu. Jadi pada saat itu Bu Rosita memang melihat bahwa oke nih
sibuk sebagai wanita karir juga ya, apalagi dengan kebutuhan yang lumayan mahal. Tapi on the other hand, ngelihat bondingnya jadi nggak ini ya, kurang dekat gitu ya. Nah, akhirnya kan Bu Rosita mengambil keputusan drastis tuh, Bu. Ya, Nah, itu aku memutuskan untuk berhenti waktu itu. Walaupun aku tahu itu dilema banget sih buat aku. Karena Jim juga sempat, aku tahu Jim tidak 100% on board aku resign gitu. Sebenarnya pertimbangan Jim bukan cuma masalah ekonomi keluarga, tapi dia juga tahu aku ini kan tipe yang harus selalu kerja gitu. Nggak pernah diem di rumah, jadi ibu rumah tangga tuh it's never been my idea at all gitu kan. Jadi dia juga ngebayang itu pasti buat akunya miserable. Tapi the reason actually yang benar-benar push aku untuk decide, udah deh mau Jim setuju nggak setuju, aku decide aku berhenti karena one day Sabtu itu aku kerja setengah hari, tapi aku putuskan pulang lebih cepat karena aku pengen spend time sama Abi. Gitu. Nah waktu aku sampai rumah tuh waktunya dia napping, tidur siang. Jadi aku masuk kamar dia untuk temenin dia tidur siang, aku tiduran di tempat tidur dia karena dia udah lagi leye-leye gitu di situ. Itu aku didorong sama dia, didorong nggak mau, dan dia cari neninya. Nah itu that's it. Buat aku tuh aku cuman mikir gini ya, memang sih kalau kita berdua kerja secara keuangan kita lebih leluasa, lebih nyaman, kita bisa adalah ekstra dikit. Tapi aku mikir terus aku jadi keinget gimana ibuku tuh banyak menolak kesempatan dia untuk bisa grow di usahanya dia, tapi dia selalu prinsipnya selama aku harus ninggalin anak-anak, aku tidak mau. Aku akan lakukan apapun selama aku bisa tetap sama anak-anak. Jadi buat aku juga itu yang membuat aku memutuskan. Karena ya itu sih. Memutuskan untuk berhenti kerja. Nah, Pak Jim gimana Pak waktu berhenti dan fokus untuk mengurus Abigail ya pada saat itu? Nah, Pak Jim waktu Bu Rosita menyampaikan keputusannya, apakah benar Pak Jim nggak 100% on board atau gimana Pak? Aku memang ya karena waktu itu kan perhitunganku perspektifku very economical lah gitu. Dari perspektif ekonomi ya pikir ya dia berhenti kerja itu lumayan challenging nantinya buat kita gitu. Tetapi waktu dia cerita mengenai penolakan anaknya itu buat aku juga itu juga lumayan besar artinya gitu kan. Jadi aku pikir kita harus mengorbankan salah satu ya, karir atau anak gitu kan, keuangan atau anak gitu kan. Jadi karena waktu itu ya memang Rosita juga yang suggest untuk dia berhenti gitu. Jadi bukan aku yang suggest. Jadi aku pikir ya karena ini dia juga yang suggest dan dia juga sudah mempertimbangkan. Kemudian aku juga udah melihat kondisinya. Kalau kayak begitu terus juga nanti dampaknya juga bisa nggak bagus ya buat pertumbuhan si anak. Jadi aku setuju sama Rosita. Jadi aku nggak mempertahankan alasan ekonomi karena pada waktu itu kita sama-sama memang sepakat ya udah kita adjust kebutuhan kita dan lain sebagainya semaksimal mungkin gitu ya supaya kita bisa fokus di dua area ya, kita sebagai orang tua ada yang kerja, ada yang juga mendampingi anak-anak. Itu sih kalau dari aku. Nah, kalau waktu kehamilan ketahuan hamil anak pertama kan, wah itu dramatis banget ya. Sekarang berlanjut ke kehamilan kedua, apakah hal yang sama terjadi? Maksudnya gimana sih kalau waktu yang pertama kan belum berpengalaman, jadi waktu badannya Bu Rosita kan nggak tahu kan that you're actually pregnant, tapi yang kehamilan kedua prosesnya gimana Bu sampai Bu Rosita tahu bahwa you're pregnant?
Ya udah lebih pinter lah ya, udah kedua. Jadi begitu badannya aneh gitu, aku langsung curiga gitu. Aduh, dan itu baru tuh, di situ aku baru ngeh gitu. Waduh, gitu kan, maksudnya baru nyadar bahwa ya there's always a possibility lo ambil lagi gitu. Itu kayak baru dong gitu. Aduh, aku langsung. Sorry Bu, setelah berapa tahun Abigail sih? Abigail baru mau 2 tahun. Baru mau 2 tahun. Beda 2 tahun ya? No sama Abi beda 2 tahun. Nggak sampai, nggak full 2 tahun. Iya. Jadi beda. menjelang Abi baru 1,5 gitu deh. 1,5 tahunan gitu. Jadi masih fresh ya memorinya. Jadi aku, waduh. Nah, yang ada di kepalaku saat itu tuh nomor 1 adalah keuangan, terus terang aja. Karena kan single income, ya kondisi lagi begitu ya, secara global juga gitu. Jadi aku langsung itu benar-benar berontak dalam artian nggak mau, pokoknya nggak bisa gitu. Aku tuh udah langsung begitu, di titik begitu aku ngerasa badanku nggak enak. Jadi aku langsung mikir gini, karena kita berdua tuh sebenarnya as much as pengen nunda, as much as nggak mau punya anak, kita berdua sama, kita nggak berani namanya aborsi itu, kita nggak mau gitu. Nggak berani lah kalau sampai kayak gitu. Cuman saking aku udah panik nggak bisa, itu aku sempet lah terlintas. Kalau very early gitu kita tahunya, kan belum jadi apa-apa tuh. Ini pemikiran yang bodoh lah ya. Belum jadi apa-apa, nggak apa-apa dong kalau diluruhin. Kan baru di titik baru penebalan rahim whatever gitu, nggak apa-apa dong. Makanya aku cepet-cepet beli test pack. Karena kalau ini test packnya ngerti dong ya Bu ya? Ngerti, udah bahasa yang dimengerti. Udah ngerti karena walaupun nggak ngerti ini kan bahasanya kita ngerti gitu ya. Dan udah lebih ini aku ke apotek tuh kan pilihannya banyak. Kalau di Myanmar kan benar-benar masih. Kalau di Myanmar cuma semacam itu. Ada yang cuma kasih garis, ada yang mau tanda plus langsung atau negatif. Aku langsung beli beberapa. Dan aku udah ngomong sama Jim. Badanku nggak enak dan gini, takutnya aku hamil. Terus Jim cuma bilang ya udah beli ini aja dulu gitu kan. Di kepalaku tuh soalnya Jim juga aku nggak tahu posisinya gimana gitu kan, apalagi ini single income gitu. Remembering how the first ini kan pregnancy. Jadi aku beli, pas aku tes positif dong, gambarnya positif. Itu aku gimana ya, kayak seneng sih Tuhan dipercayain bisa punya 2 anak, tapi ini situasinya lagi nggak mungkin. Jadi aku keluar, aku kasih lihat Jim, kebelang hamil lagi. Tapi yang aku kaget waktu aku kasih lihat Jim itu dari mukanya gitu ya, aku ngelihat tuh malahan seneng gitu, kayak dia seneng gitu. Oh berbeda dong ya Bu Ros ya? Beda banget. Aku yang kaget sendiri gitu. Lihat dia kok tenang gitu, dan dia bilang, ya udahlah. Bis gimana lagi kalau orang hamil ya udah. Nanti Tuhan juga Tuhan sediain. Kalau memang dia kasih 2 anak ya Tuhan sediain lah caranya. Terus dia malah yang excited, tuh telepon mama, teleponin gitu. Aku tekenin lagi sekali lagi. Ini serius, kamu nggak apa-apa. Kita kan lagi keuangan gini. Ya udah, nggak usah dipikirin lah. Tuhan kasih 2, Tuhan sediain. Jadi aku bilang, oke, buat aku selama kamu support kehamilan ini dan aku siap. Gitu. Aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa, kita terima. Udah ini. Ya udah, jadi kita jalanin. Jadi beda memang. Atmosfernya beda. Kita juga langsung kasih tahu Abigail kalau dia punya adik, gitu. Atmosfernya beda. Waktu yang pertama kan Pak Jim langsung kelihatan ya Bu ya ekspresinya, itu ruwet banget gitu ya. Udah itu sih ini banget lah. Nah Pak Jim, waktu pas mendengar Bu Rosita hamil anak kedua, itu benar-benar were you happy? Iya, aku waktu anak kedua itu aku nggak punya penolakan, nggak ada kepanikan yang berlebihan.